Tiga bapak sekali. Berarti masih sesuai random. Karena kan ada satu narsum yang nggak bisa. Ada satu narsum yang nggak bisa. Oh. Berarti masih santai. Masih sesuai random harusnya. Harusnya, cuma memang agak Main jam 4 overtime. lah. Si Kita ngambil dulu kan. Wifi scan terus scan. Langsung masuk. Lo buka wifi lo. Wifi. Kan tag lo. Usah, lihat juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Kami ucapkan selamat datang kembali Bapak Ibu dalam acara hari ini Ready for Proper 2024 Leading to Extraordinary Turnarounds Company in Sustainability. Persembahan dari Olah Karsa. Bagaimana santap siangnya? Segar? Enak ya? Rasanya kita sudah semangat kembali untuk menerima banyak sekali materi-materi dari pembicara hari ini. Dan kami mohon kesediaannya untuk Bapak Ibu yang sekiranya rekan-rekannya masih ada di area luar ballroom, boleh di-invite kembali untuk masuk dan kita akan langsung menuju materi selanjutnya. Izinkan kami mengucapkan terima kasih, selamat datang kepada Profesor Isbandi Rukminto Adi, MKes PhD. Beliau merupakan Guru Besar Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Indonesia. Siang Prof. Dan juga kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Abi Nisaka selaku Head of Sustainability Department PT Kalbe Pharma Tbk. Dan kami ucapkan selamat datang juga kepada Ibu Fajriah Usman selaku Vice President CSR dan juga SMEPP PT Pertamina Persero. Hadir di sini senang ya Bu ya?
kembali hadir di tahun ini. Dan semoga hari ini menjadi salah satu hari yang membahagiakan untuk kita semuanya, karena banyak sekali praktik baik yang bisa kita terapkan nantinya di perusahaan kita. Tadi di sesi pertama sudah kita awali, dan ternyata memang perusahaan yang berhasil mengintegrasikan inovasi dalam strategi keberlanjutan ini tentu saja tidak hanya mengurangi jejak karbon, tapi juga turut menaikkan reputasi dan juga daya saing perusahaan tersebut di kancah global. Untuk itu mari kita bersama-sama mengikuti rangkaian selanjutnya. Sesi kedua ini akan langsung diberasi oleh Ibu Isma Meitisya Nur Hafizna, Esos MTSOS. Beliau merupakan CSR Analyst of Olah Karsa Research Center. Untuk itu, mari berikan tepuk tangan meriah untuk Ibu Isma Meitisya. Cek, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selamat siang Bapak dan Ibu. Sebelumnya izin memperkenalkan diri lagi ya. Saya Isma Meitisya selaku CSR Analyst dari Olah Karsa Research Center. Oke, di sesi kedua ini Bapak dan Ibu tadi sudah santap siang. Saatnya kita sharing kembali ya Bapak dan Ibu untuk narasumber yang akan mengisi sesi kedua. Pada siang hari ini adalah satu kehormatan juga untuk saya ya, karena saya merupakan pembaca buku-buku beliau gitu ya, yaitu Bapak Profesor Isbandi Rupito, ADMKes PhD. Beliau merupakan guru besar dari Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Indonesia, dan sampai hari ini beliau juga masih menjadi dosen tetap ya Pak ya dari jurusan Kesejahteraan Sosial baik di jenjang sarjana maupun magister. Pada siang hari ini Profesor Isbandi akan diskusi mengenai pembangunan berkelanjutan melalui community development dalam proper. Begitu ya, mungkin Bapak dan Ibu sudah sering mendengar community development begitu ya, yang mungkin dalam kesehariannya itu digeluti oleh Bapak dan Ibu ya gitu. Nah, pada siang hari ini Profesor Isbandi akan sharing kepada kita mengenai teori, prinsip, dan juga bagaimana strategi begitu ya untuk bisa melakukan pembangunan berkelanjutan melalui community development. Maka dari itu silahkan kepada Bapak Profesor Isbandi untuk menyampaikan materinya pada siang hari ini. Kami persilahkan Pak Profesor Isbandi. Sepertinya kejauhan, jadi apa? Saya punya waktu berapa menit? 15 menit Bapak. 15 menit lagi, Iya. kerjakan aja kalau bisa. Baik, terima kasih Bapak. Baik. Lebih jelas yang ini atau? Nah, ini akan lebih jelas. Baik, selamat siang. Terima kasih. Ini sebenarnya saya kurang tepat di sini karena bapak-bapak dan ibu-ibu jauh lebih paham dan lebih mengerti mengenai ini. Saya cuman belaga-belaga aja, cerita aja begitu ya dalam 15 menit ini. Boleh next? Jadi saya mau masuk sedikit konteks pembangunan berkelanjutan, community development dan pemberdayaan masyarakat. Next saja. Terkait dengan pembangunan berkelanjutan, saya mulai dari awal. Kita dari di 60-an kita masih fokus di sini, dari production firms dengan household dan sebagainya. Di skema ini perhitungan terkait dengan limbah dan sebagainya belum diperhitungkan, terkait dengan lingkungan belum diperhitungkan. Yang fokus ketika kita bicara sudah ada istilah di 70-an terkait dengan sustainable development, tapi itu economic sustainable development ketika itu. Next, terus berikutnya. Berikutnya adalah modifikasi dengan memasukkan unsur bahwa akan dalam proses produksi itu akan mengambil
input dari lingkungan dan juga nanti akan ada limbah yang dibuang ke lingkungan dan proses ini yang berjalan selanjutnya gitu. Dan ini yang dimodifikasi. Nah, di sini unsur lingkungan sudah mulai masuk dalam bahasan sustainable development di 70-an akhir 80-an udah mulai masuk isu terkait dengan lingkungan di situ. Nah, next lagi silakan. Ya, sekali lagi. Ya. Nah, jadi berawal dari pendekatan yang memfokuskan pada ekonomi, ini karena putih jadi dia nggak bisa kelihatan. Jadi dari ekonomi kemudian masuk ke ekologi. Nah, unsur yang ketiga itu yang muncul adalah unsur terkait dengan sosial budaya yang masuk berikutnya dalam kaitan dengan segitiga dalam pembangunan berkelanjutan ini. Jadi unsur ekonomi, ekologi dan sosial. Next berikutnya ini yang sudah sering kita lihat. Next saja ada goals ini ya yang Bapak dan Ibu juga sudah biasa menemuinya. Dalam pembagian ini kita akan melihat dalam sustainable development terkait dengan people, prosperity, peace, partnership dan planet ini kita sudah tahu semua dan sebagai ini dalam pengembangannya. Kemudian next berikutnya ya. Nah, dalam upaya menciptakan itu maka salah satunya yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan community development dan pemberdayaan masyarakat. Ya, next. Ya, next lagi. Di community development, ya next. Kalau saya ambil dari yang paling lama saja, termasuk yang awal-awal, jadi dia, ya next, silakan selanjutnya. Kita bicara dalam terkait dengan pengembangan masyarakat, kita bicara masalah gerakan. Bagaimana suatu gerakan yang kita gunakan, yang kita rancang untuk meningkatkan taraf hidup keseluruhan masyarakat. Jadi ketika kita melakukan pengembangan masyarakat, yang menjadi fokus kita adalah sebenarnya keseluruhan komunitas itu sebagai satu kesatuan. Gitu. Nah, di sini yang kita lihat dalam proses itu maka kita akan melakukannya bukan secara direktif, ya, tapi kita mau lihat secara partisipatif. Jadi di sini nanti akan petugas atau community worker-nya harus melakukan pendekatan yang partisipatif supaya bisa memancing partisipasi aktif dari masyarakat dan juga inisiatif dari masyarakat itu muncul. Itu yang menjadi ciri khasnya. Berikutnya, terus ya. Nah, ya. Jadi community development itu bisa dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat dan ditunjukkan untuk jadi membantu warga masyarakat agar memperoleh daya. Kadang-kadang daya itu atau power itu masih belum bisa dia munculkan gitu. Nah, community worker akan membantu supaya power itu dia bisa muncul. Tapi power dalam hal apa? Misalkan dalam hal mengambil keputusan, kemudian dalam menentukan tindakan yang dia lakukan untuk memperbaiki diri, ya. Termasuk nanti memperbaiki juga keluarganya, nanti memperbaiki komunitasnya. Jadi gimana melakukannya? Dengan mengurangi hambatan, baik hambatan pribadi, hambatan sosial, hambatan ekonomi dan budaya dalam melakukan tindakan tersebut. Nah, ini yang dilakukan. Jadi dilakukan dengan melalui peningkatan kemampuan. Jadi ada kemampuan dari si warga itu ditingkatkan, kemudian rasa percaya diri dan juga kreativitas. Ketika bicara inovasi, maka dia tidak lepas dari kreativitas, gitu. Jadi kreativitas dari warga itu dikembangkan. Jadi bukan uangnya dulu yang diberikan gitu dalam community development. Jadi kreativitas warga itu dikembangkan, jadi kemampuan, kreativitas dan percaya diri dikembangkan supaya dia bisa memunculkan hasil yang dari produk yang dia akan kembangkan. Next. Nah, ini dia gunakan dengan menggunakan daya yang dia miliki atau dari transfer energi dari lingkungan. Maksudnya transfer energi dari lingkungan misalkan dari proses pembelajaran. Jadi mereka dilatih sehingga ada peningkatan kapital manusianya atau human capital di situ, di warga itu. Nah, pemberdayaan tidak saja dilakukan pada warga masyarakatnya, tapi juga pada institusi yang bersentuhan dengan warga masyarakat. Gitu. Jadi kadang-kadang local governance perlu diberdayakan juga supaya dia bisa memanfaatkan daya yang mereka miliki. Ini yang dalam community development ini menjadi satu kesatuan. Baik, next berikutnya. Ya, terus ya. Community development pada prinsipnya mencoba melihat kondisi yang ada saat ini dan kemudian membayangkan, komunitas membayangkan apa yang diinginkan, ya. Kemudian dia mencoba mengubah dari kondisi yang saat ini ke kondisi yang mereka inginkan. Kadangkala komunitas sangat sudah terbiasa, jadi kayak comfort zone di daerah ini. Maka kadang-kadang si community worker harus melakukan animasi sosial atau social animation supaya
warga bisa memunculkan, mengetahui apa kira-kira yang bisa dikembangkan. Nah, next berikutnya. Terus terkait dengan skema ini, maka kita ada melihat tadi kondisi yang tidak menyenangkannya kayak gimana, kondisi yang ingin diwujudnya seperti apa. Ketika kita bicara kondisi yang tidak menyenangkan, maka kita bicara masalah masalahnya apa di masyarakat, di komunitas itu, atau kapital apa yang bisa dikembangkan. Jadi kita bicara dua hal. Bisa kita bicara kebutuhannya, atau ketika kita bicara masalah, kita bicara masalah felt needs, atau kebutuhan yang dirasakan, atau kebutuhan yang diekspresikan, atau kita bicara potensi atau kapital yang ada pada komunitas. Teman-teman bisa mulai dari masalah, atau bisa mulai dari kapital yang ada, gitu. Kalau kita pakai sustainable livelihood model, maka kita mulai dari kapital. Tapi kalau kita modelnya dengan community base-nya berdasarkan pada masalah, itu juga bisa. Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana kondisi yang ingin diwujudkan? Kalau kita bicara masalah ini, maka komunitas harus punya bayangan kan, kedepannya mau gimana, gitu. Jadi, nah, orang yang sudah biasa di direktif, bayangkan orang yang biasa dikasih bantuan sosial terus, kemudian dia harus mikirkan, saya mau komunitas saya kayak gimana ya, gitu. Jadi orang yang biasa dikasih bantuan, kemudian harus berpikir, nah ini ada proses nanti yang harus dilakukan teman-teman yang bergerak di bidang community development ini. Bagaimana melakukan animasi sosial, bagaimana mengajak masyarakat supaya bisa memikirkan kira-kira 2 tahun, 3 tahun ke depan apa yang diharapkan pada komunitas ini. Nah, kemudian yang ketiga, next. Ya. Berikutnya, ya. Kita bicarakan bagaimana cara mewujudkannya, kondisi yang diinginkan itu. Jadi, pertanyaan ini mengarah pada bagaimana sih caranya, ya kan? Bagaimana memantau perubahannya, bagaimana mengevaluasi perubahannya, terlepas dari ada proper atau tidak. Gitu. Bagaimana komunitas itu akan kita kembangkan. Ini yang menjadi concern dalam community development adalah bagaimana kondisi komunitas itu. Ini yang menjadi fokusnya. Next berikutnya. Nah, kalau kita masuk tadi pertanyaan yang di sebelah kiri, bagaimana kondisi yang tidak menyenangkan saat ini, maka kita bicara asesmen kebutuhan dan potensi masyarakat itu. Ya, next, silakan. Ya, next. Nah, dalam kebutuhan ada berbagai macam, gitu kan? Yang tadi kita bicarakan ada kebutuhan yang sifatnya normatif dari misalkan dari community worker-nya, ya. Jadi ini dari otoritas, dari pemerintah dan sebagainya. Itu yang lebih kebutuhannya normatif. Sedangkan di masyarakat yang ada, mereka ada kebutuhan yang perceived needs-nya atau felt needs-nya gitu. Ini yang kebutuhan yang mereka rasakan. Berikutnya. Ya. Terus, nah, ada lagi yang ini yang jadi yang kita anggap sebagai masalah, kebutuhan yang sudah diekspresikan. Masyarakat merasa membutuhkan, kalau tadi merasa membutuhkan, ya, air bersih. Kalau ini sudah menuntut, mengatakan bahwa saya memang perlu air bersih, ini kekurangan air bersih. Jadi sudah mereka ekspresikan. Ini yang biasanya dalam assessment kita mau melihat masalah yang dirasakan di komunitas setahun terakhir. Wih, baru mulai dari diingatin. Oke. Ya, berikutnya kebutuhan relatif. Ya. Jadi ini kayak apa? Kayak lagi idols gitu ya. Waktunya tinggal segini menit lagi. Iya. Jadi yang lain ada kebutuhan relatif. Jadi ada komunitas yang seringkali merasa tidak ada masalah di sini, udah enak-enak aja gitu kan. Tapi ketika kita pergi ke tempat lain, mereka diberi bawa ke tempat yang lain, maka dia tahu bahwa ada masalah yang sebenarnya di komunitasnya. Gitu kan? Jadi kalau mau mengadakan studi banding sebenarnya yang paling perlu studi banding itu teman-teman yang ada yang kurang beruntung, disadvantaged people, komunitas yang berada di daerah yang dianggap kumuh, dianggap yang itu mungkin perlu yang studi banding ke luar negeri gitu. Kalau para teman-teman kita yang sudah mampu gitu ya, teman-teman pejabat juga kan nggak perlu lagi studi banding, kan bisa jalan sendiri dong gitu ya. Nah yang kayak gini nih, yang butuh itu relative needs itu. Apa bener sih kita mau membuat kota kita kayak kacau gitu kan? Gitu. Misalnya paling sederhana ya,
kalau begitu kita keluar, kita lihat motornya luar biasa gitu kan. Jakarta, yang orangnya nggak sampai 10 juta, motornya 19 juta. Jadi yang belum lahir pun sudah punya motor, gitu kan. Bayangin kalau keluar bareng-bareng seru banget gitu kan. Ada masalah nggak? Nggak ada masalah, no problem buat Jakarta gitu kan. Nah kadang-kadang kita butuh relatif age gitu untuk membandingkan gitu. Wah, gitu. Itu yang terkait dengan masalah. Baik, berikutnya. Nah ini kalau kita lihat gitu, kenapa butuh relatif age? Ya tadi kalau population yang mendefinisikan kebutuhan, seringkali dia terbatas pada persepsi dari komunitas itu, basis informasinya pada di sini aja nih, pengetahuan tentang komunitasnya itu aja gitu. Nah sebaliknya kalau tadi si community worker, caretaker atau perencana, ini kan basisnya dari pengetahuan mereka. Nah kadang-kadang nggak nemu nih, ya next berikutnya. Nah kadang-kadang nggak nemu, yang satu di sini, satunya di sini. Nah biasanya community development bergerak dari sisi yang ini nih, yang di tengah-tengah, yang irisan. Karena tak apa? Karena supaya rakyat percaya gitu, warga percaya gitu kan, bahwa memang ini concern loh mau memperbaiki gitu. Kita mau bilang bahwa warga ini perlu nih ya kesehatan tingkatkan gitu, gizi buruk dikurangi dan sebagainya. Tapi di warga masih belum merasakan gitu. Kan kita mulai dari sini dulu, nanti pelan-pelan baru digeser. Nah itulah proses pemberdayaan. Jadi proses pendidikan, pembelajaran, education dan empowerment berjalan di situ. Bagaimana bentuk irisan ini menjadi diperbesar karena masyarakat mendapatkan pengetahuan lebih banyak. Jadi dalam community development, vision dari suatu komunitas itu bisa berubah dari 1 tahun ke tahun berikutnya karena masyarakat menjadi lebih pandai gitu. Mereka semakin smart karena sudah dapat pengetahuannya gitu. Mereka literasi digitalnya semakin baik, bagaimana menggunakan teknologi yang ada untuk pembelajaran dan sebagainya. Anak-anak, teman-teman yang masih muda-muda, yang masih SMP, SMA, SD sudah literasi digitalnya sudah bagus banget gitu ya, karena sudah ada proses pembelajarannya. Nah sehingga nanti pergerakannya bisa berbeda-beda. Ini dari aspek yang tadi, bagaimana existing condition. Next berikutnya. Nah bagaimana dengan yang expected condition? Oh tadi saya kejauhan berarti. Nah, ini kita akan bicara masalah visi masyarakat. Ketika kita bicara visi masyarakat terkait dengan taman komunitas, ya next berikutnya, maka kita bisa mendefinisikan misalkan dari berbagai macam kelompok usia nih, gitu ya. Mulai dari yang ada lansia juga punya kebutuhan sendiri. Kelompok ibu-ibu dalam komunitas punya kebutuhan tersendiri. Kelompok remaja dalam komunitas punya kebutuhan tersendiri. Bapak-bapak dalam komunitas punya kebutuhan tersendiri, gitu kan? Ada macam-macam. Nah, semakin kompleks, kita bisa tambahkan next berikutnya. Nah, di kelompok remaja ada yang elit, yang sering ketemu dengan pejabatnya. Ada yang di luar kelompok elit, begitu juga ibu-ibu dan sebagainya. Gitu. Ini variasi. Jadi untuk mendaring dari vision dari masyarakat, ini variasi. Nanti community workernya yang akan mengolah yang lain. Next berikutnya, kita bisa melihat dari kelas sosial ekonominya. Misalkan dari chronically poor, dari working poor, dari working class, dari middle class, dari upper middle class, dan dari upper class. Terutama yang paling sering dicari ini yang di sini nih. Dari chronically poor kan, working poor sama working class gitu. Padahal middle class punya kebutuhan sendiri gitu. Upper middle class juga punya kebutuhan tersendiri. Nah itu yang coba disinkronkan. Karena prinsip dalam community development itu masyarakat itu plural. Masing-masing punya kepentingan dan mendemonstrasikan kepentingan mereka sendiri gitu. Nah itu yang berikutnya nextnya. Nah ini kalau dikombinasikan antara tadi kelas sosial dan kelas ini, ya ini variasinya. Jadi, nah semakin banyak dapat masukan maka pasti semakin pusing community workernya gitu kan. Tapi semakin banyak dia bisa belajar dan bisa mencoba merumuskan kira-kira kayak gimana sih yang mau dikembangkan di komunitas itu. Ini yang menjadi variasinya. Jadi kita sudah punya ini loh yang kita kondisi saat ini loh kondisi yang berikutnya
yang akan diharapkan akan muncul dari komunitas yang ini yang didiskusikan bersama masyarakat. Diskusikan bersama masyarakat nggak harus seluruh masyarakat hadir gitu kan, tapi ada perwakilan-perwakilannya nanti yang kita diskusikan, kita sampaikan ini dari pertemuan yang sudah dilakukan sebelumnya, ini loh kira-kira visi dari komunitas ini yang akan dikembangkan, yang akan dituju. Nah pertanyaannya sekarang bagaimana caranya gitu kan. Next berikutnya. Barulah kita bicara masalah community development dan pemberdayaan komunitas lokal ini untuk mencapai visi komunitas tersebut. Silakan berikutnya. Ya, kemudian masyarakat bisa kita sebagai program dan proses berikutnya. Ini kita sudah sering lihat ya. Kita mulai dari persiapan tadi, assessment tadi udah, rencana alternatif program. Kita memformulasikan rencana aksinya. Di setiap proses ini kita sebenarnya mengevaluasi proses ini. Kalau ada yang nggak pas kita balik lagi. Kadang-kadang kita balik ke sini karena engagementnya nggak bagus misalkan. Jadi ada pernah suatu di kota komunitas sudah sampai pembuatan, sudah sampai implementasi, sudah jadi, ternyata pusat layanan masyarakatnya nggak diterima oleh masyarakat. Kenapa masalahnya? Oh masalahnya ternyata balik lagi ke sini karena ada tokoh masyarakat yang dilewati. Kemudian dia mengajak warga yang pengikutnya itu untuk tadi memboikot menggunakan layanan kesehatan tersebut gitu. Jadi sudah implementasi program, ternyata kok nggak banyak yang menggunakan layanan tersebut. Ternyata tadi di sini ada masalah di sini. Akhirnya mulai lagi engagement lagi supaya bisa masuk ke tadi ke sini. Nah dalam pemberdayaan masyarakat sebagai proses, maka ini berjalan terus. Tapi sebagai program, kita pasti ada terminasinya. Setelah kita evaluasi hasil, kita akan terminasi dan kita akan pindah ke tempat lain. Tapi sebagai proses, dia akan berjalan terus di masyarakat. Gitu. Masyarakat itu akan terus mengembangkan dengan kemampuannya. Meskipun kita sudah keluar, dia masih berjalan proses ini. Karena masyarakat nggak pernah berhenti prosesnya. Gitu. Ya, next berikutnya. Nah, disinilah peran pendamping atau community worker yang menjadi pendamping dalam pemberdayaan masyarakat. Ya, berikutnya, next. Ya. Terus saja. Jadi kalau kita lihat pendamping sebenarnya kan, ya terus saja. Nah, dia mencoba menghubungkan antara korporasi, antara organisasinya dengan komunitasnya, dengan masyarakat. Jadi dia tidak langsung ke masyarakat, tapi pendamping ini yang menyampaikan. Masyarakat juga tidak bisa langsung ke sini, biasanya pendamping ini yang menyampaikan gagasannya. Next, berikutnya. Ya. Terus. Ya. Terus, ya. Di sini kalau kita lihat, jadi segitiganya kayak begini, gitu kan. Ada yang masyarakat yang di grassroots, tadinya maunya supaya gagasan dari korporasi ke pendamping bisa ke grassrootsnya. Tapi seringkali kita masuknya di sini nih. Ada kader sebagai perwakilan masyarakat. Next berikutnya. Ya. Nah, kader ini berbeda dengan pendamping. Kalau pendamping ini dari organisasi, dari korporasinya. Kalau kader ini dari masyarakat. Nah, seringkali si pendamping ini lebih sering kontak dengan kader sehingga dia tidak dapat masukan dari grassroots. Ini juga yang harus kita hindari gitu. Kita harus meminta pendamping ini supaya juga masuk ke grassroots untuk mendapatkan gambaran lebih jelas. Baik, saya langsung aja. Terus, next. Ya. Terus rancangan program terus saja. Terus ya. Ada 3 parameter yang biasa saya gunakan untuk melihat apakah pemberdayaan masyarakat itu berjalan dengan baik. Pertama ada dimensi yang terkait dengan aset komunitasnya, kemudian terkait dengan pemerintahan lokalnya, ada dimensi yang terkait dengan pengembangan komunitas lokalnya, di 3 hal itu. Next, terusnya. Di aset komunitas itu kita akan melihat, ya next. Terus ada terus saja terus. Biasanya masyarakat akan fokus pada 2 hal ini, terus saja sampai 7. Daripada kapital fisik dan kapital keuangan. Gitu. Tapi kalau saya di kesejahteraan sosial saya akan lebih banyak fokus ke sini, kapital manusia dan kapital sosial terus ke bawah terus sampai terus ya, next saja. Terus ya. Saya akan masuk ke lebih banyak ke arah sini 3, 4, 5, 7 ini. Gitu. Yang akan menjadi fokusannya. Ya, next. Terus ya.
Karena kalau dalam community development yang kita gunakan, yang kita mau intervensi yang utama itu pada human capitalnya, spiritual capital dan social capitalnya. Di human capital kita bicara knowledge dan skills dan kemampuan praktis, perilaku masyarakat dan gaya hidup masyarakat. Kemudian di social capital kita bicara norms, kita bicara norma, kita bicara kepercayaan, kita bicara reinforcement dan sanksi, kita bicara network di sini, ya. Kita bicara masalah bagaimana bonding capital di masyarakat, bagaimana satu komunitas itu sangat kuat. Waduh, udah habis aja. Oke, bisa 5 menit. Oke. Kemudian ada jejaringnya, bagaimana itu jejaring bekerja. Ya, kemudian ada kalau kita lihat ada bridging capital antara komunitas satu dengan komunitas yang lain, atau linking capital dengan yang lebih tinggi. Yang lain ada spiritual capital, ada mentalitas dan moralitas. Ini dua hal yang kadang-kadang kita anggap penting, kadang-kadang enggak, gitu ya. Mentalitas bagaimana mereka mau bergerak, gitu ya. Sebagian warga di pemukiman kumuh di Jakarta misalkan senang menjadi paukah dan menjadi parkir liar gitu, karena itu lebih menghasilkan, uangnya lebih banyak dan sebagainya dibandingkan dengan yang lain gitu. Nah seperti itu. Jadi ini yang mentalitasnya harus berubah. Bagaimana dia mau menjadi berwirausaha kalau mentalitasnya nggak berubah? Begitu juga dengan moralitas. Moralitas bicara masalah cara yang benar untuk mencapai tujuan yang benar. Jadi means dan ends itu harus sejalan. Nggak boleh tujuan yang benar caranya berantakan. Nah itu saya lewatin aja deh ya. Ini sudah waktunya kita kejar saya. Oke, terus next terus. Nah dari merubah human capital, spiritual dan social capital, barulah kita akan berubah ininya nih. Jadi masalah financial capitalnya, environmental capitalnya, physical capital dan technological capital ini akan berubah ketika ini berubah. Tapi saya katakan ini bias kesejahteraan sosial. Kalau teman-teman ekonomi tentu akan bicara masalah ekonomi capital atau financial capital yang utama gitu. Kalau saya akan bicara yang ini yang utama di masyarakat. Bukan berarti nggak utama. Ini akan berubah menjadi baik kalau ininya baik, gitu. Kalau ininya penjahat, yang di sini jadi jahat juga, gitu. Jadi tadi ketika kita bicara spiritual capital, kita bicara mentalitas dan moralitas, kita bicara social capital, bonding capitalnya bagaimana, gitu. Ini yang mempengaruhi di komunitas itu. Komunitasnya kumpulannya pencopet, gitu ya, bawahnya mau nyopet, gitu kan. Yang penting mau ngumpulin uang yang banyak, gitu. Uangnya kekumpul banyak, tapi hasil nyopet. Tujuannya tercapai kan, mengucap uang banyak gitu kan, nyopet, tapi bukan itu yang kita inginkan. Mau bangun jembatan bisa, bangun ini bisa, tapi hasilnya dari itu, gitu. Wah, yang paling gampang bisnis yang terkait dengan it. Jadi kalau di teorinya Freud itu teori yang terkait dengan dorongan instingtif, itu pasti banyak. Pertama, bisnis yang terkait dengan makanan, itu pasti kebutuhan makan. Yang kedua, yang terkait dengan seksual, itu juga pasti menarik, gitu, ya. Kasusnya bukan hanya ini, pejabat juga kita kena juga gitu kan, sama aja. Itu masalah udah biopsikososial spiritual gitu. Masalah biologis kita mempengaruhi psikologis kita, mempengaruhi sosial kita. Gitu. Nah itu yang mengait di situ. Jadi ini yang terjadi gitu. Ini yang kita mau ubah di sininya dalam community development. Next, silakan. Ya, yang dispensasi pemerintahan lokal saya lewatin aja deh, terus aja. Ya. Ini ada berbagai macam, nanti kita lewat aja, nggak penting deh. Maksudnya nggak cukup waktunya. Dimensi pengembangan komunitas lokal. Nah ini ada yang tadi ya, ada 4 bidang yang selalu berkaitan antara partisipasi masyarakat dan pendaya gunaan kekuatan lokal, pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pemeliharaan ekologi, hak asasi manusia dan keadilan sosial dan integrasi sosial. Ini panjang, 1 semester sendiri. 4 sesi sendiri bahas ini, tapi kurang lebih gambarannya seperti itulah ya. Jadi intinya dalam partisipasi pendaya gunaan lokal gini, jangan kita membangun, ketika membangun yang datang tuh investor dari luar mulu, gitu. Maksudnya dari luar begini, yang dibangun di Raja Ampat, yang datang dari Jakarta. Orang Raja Ampatnya nggak dapat apa-apa nih, gitu kan? Dibangun di Labuan Bajo, oke Labuan Bajo. Tapi yang dapat keuntungan mana? Orang dari Jakarta juga, kan nggak gitu juga.
Nah, apalagi kalau orangnya bukan dari Jakarta, dari Singapura, kemudian dari Malaysia dan sebagainya. Ternyata saya kurang jago ya dalam ini miking gini, menggunakan mic, kadang-kadang keras, kadang-kadang enggak. Oke, yang lain pertumbuhan ekonomi masyarakat ini yang sering kita bicarakan dalam program. Jadi ada pertumbuhan ekonomi masyarakat, tapi ada ekonomi juga harus berjalan, nggak boleh saling merusak, gitu kan? Kemudian ada hak asasi manusia dan keadilan sosial dan integrasi sosial. Saya lewatin ini aja, karena ini nanti kita kalau mau dibahas kita akan bahas dalam diskusi aja. Silakan. Ini lewatin aja, udah. Nah, saya masuk di sini jejaring dan aktor dalam pemberdayaan masyarakat. Next, terus aja. Ya, terus aja. Ya, terus ya. Ada 3 yang utama kita sudah masuk di situ. Berikutnya ada kita masuk ke, kalau kita bicara nanti pentaheadix dan sebagainya, kita ada warga masyarakat. Saya nggak masuk ke media, tapi saya masuk ke society organization. Ada institusi pendidikan yang menjadi ini, menjadi penghubung di sini, atau ini bisa berhubungan langsung. Jadi dari masyarakat itu bisa membentuk dari proses community development, maka dia bisa membentuk tadi civil society organization. Jadi koperasi yang pas itu adalah koperasi yang dibentuk masyarakat karena berdasarkan kehidupan masyarakat itu. Karena koperasi itu bisa dikembangkan dari masyarakat sebagai civil society organization atau koperasi yang diturunkan dari pemerintah. Gitu. Kalau dari masyarakat berarti dia bergerak dari keinginan masyarakat, dari kebutuhan masyarakat apa yang akan dikembangkan. Mungkin itu ya. Next berikutnya saya tutup aja. Jadi kalau dilihat secara sederhana, proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan itu proses yang berkesinambungan, ongoing proses. Dia bukan one shot program gitu kan. Kemudian inti dari proses pemberdayaan masyarakat itu pada pembelajaran pada masyarakat atau komunitas lokal itu. Jadi masyarakatnya harus mendapat pengetahuan baru, kemampuan baru, dan juga aktornya yang terlibat ya, si community workernya juga pasti dapat pengetahuan baru. Gitu kan, mungkin tadi ada institusi yang terkait itu juga mendapat pengetahuan baru, ada pembelajaran. Nah, proses pembelajaran ini yang membuat satu komunitas naik dari level 1 ke level berikutnya secara bertahap, itu yang dibutuhkan. Nah, proses pemberdayaan masyarakat bukan sekedar suatu proses meniadakan masalah, tapi proses ini mempersiapkan struktur dan sistem dalam masyarakat. Ini saya nggak lupa-lupanya mengingatkan ini terus. Jadi sebenarnya yang dibangun dalam pemberdayaan masyarakat adalah struktur dan sistem dalam masyarakat di tingkat lokalnya itu agar dapat bersifat proaktif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakatnya. Ya, yang muncul di komunitas dengan mempertimbangkan aset yang dimilikinya. Kemudian adanya sinkronisasi berbagai bentuk pemberdayaan, karena ada berbagai macam bentuk pemberdayaan, ada pemberdayaan ekonomi, kadang-kadang bertentangan dengan pemberdayaan lingkungan, kadang-kadang bertentangan lagi dengan pemberdayaan kesehatan dan sebagainya, gitu. Ya, misalnya kayak kasus yang kerang hijau di pesisir Jakarta antara pemberdayaan ekonomi dengan pemberdayaan lingkungan. Sekarang ada perbedaan, maka perlu sinkronisasi untuk menghindari konflik dan disintegrasi pada masyarakat. Mungkin ini saja yang mengantarkannya. Itu dari tadi waktu sudah 5 menit yang lalu sudah habis, jadi saya terima kasih semua untuk mendengarkan dongeng siang hari ini. Oke. Terima kasih kepada Prof. Isbandi atas penyampaian materinya begitu ya. Untuk sesi kali ini adalah sesi tanya jawab Bapak dan Ibu, tadi kan sudah dijelaskan juga ya mengenai bagaimana melaksanakan pembangunan berkelanjutan melalui community development ya, tadi juga sudah disebutkan bagaimana sih gitu ya kita mungkin menyebutnya sebagai community worker ya, atau sebagai pekerja komunitas begitu ya kalau dari sisi kesejahteraan sosial ya Pak ya gitu. Nah, mungkin boleh satu orang terlebih dahulu Bapak dan Ibu untuk menyampaikan pertanyaan begitu ya, atau misalnya mau sharing begitu dengan Prof. Isbandi, misalnya bagaimana pengalaman Bapak dan Ibu ketika di lapangan nih gitu ya, misalnya melakukan engagement dengan masyarakat gitu ya, bagaimana challenge-nya di lapangan begitu, atau misalnya ingin menanyakan mengenai community development mungkin tadi belum sempat tersampaikan atau yang tadi terlewat begitu dari Prof. Isbandi. Silahkan Bapak dan Ibu, saya buka sesi tanya jawabnya. Iya, silahkan
Baik. Iya, silahkan Bapak. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Tommy dari PT BPI. Yang ingin saya tanyakan, izin Prof, terkait lokal government, Prof. Jadi sepenting apa sih lokal government ini kita berdayakan dalam kegiatan community development. Kalau misalnya ternyata lokal government-nya tidak mendukung atau malah tidak positif thinking lah dengan kegiatan yang kita lakukan. Mungkin itu aja, terima kasih. Iya, baik. Mau langsung dijawab Pak? Boleh. Tadi pertanyaannya mungkin seberapa penting ya Pak ya local government begitu ya? Karena mungkin dari pengalaman Bapak mungkin ada beberapa program yang memang kurang bisa berjalan dengan baik mungkin ya. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Prof ya, mungkin ada yang terlewat ya Prof dari yang step tadi persiapan sampai terminasi, mungkin boleh bagaimana Prof? Kalau ditanya seberapa penting sih. Karena kalau ada dukungan pemerintah lokal itu, kalau kita mau menjalankan lebih jauh, misalkan mau mengangkat keluar dan sebagainya, itu waktu perizinan takutnya ada permasalahan. Itu pertama. Yang kedua, kalau kita tinggalkan, sebenarnya dalam proses pemberdayaan masyarakat kan kita sama-sama saling memperkuat diri gitu ya, sama-sama membuat kapital di masyarakat. Nah, local government itu menjadi satu kapital tersendiri gitu. Kalau dia masih ketinggalan, nah itu agak terseret-seret, dia pemikirannya nggak nyambung gitu. Nah, menyamakan pandangan itu penting sekali ketika kita mau melakukan mengakselerasi perubahan di masyarakat. Itu yang biasanya kita lakukan. Jadi, nah, karena kan masing-masing punya kerangka pemikiran yang berbeda gitu kan. Dunia usaha punya kerangka pemikiran tersendiri, kemudian NGO punya kerangka pemikiran tersendiri, kemudian government punya kerangka pemikiran sendiri. Nah, ini yang bersama-sama harus saling sharing. Karena itu sama-sama kapital dalam masyarakat. Kalau enggak, sayang banget gitu. Masyarakat akan tetap bergerak. Kan kemajuan itu bisa aja majunya cepat, gitu. Ada yang majunya pelan-pelan gitu. Nah, kalau local government-nya nggak ikut terlibat, maka dia akan menjadi kayak penghambat ya. Itu salah lagi gitu ya. Jadi bukan mempercepat gitu ya dalam prosesnya, jadi tidak bisa mengakselerasi karena dia mikirnya ini salah nih, ini menyusahkan saya nih, ini merepotkan. Jadi pola pikir di local governance itu yang juga sehingga kita membentuk local governance yang tadi pemerintahannya menjadi lebih baik, itu penting di situ. Karena tanpa ada itu percepatan itu agak menjadi semakin tidak dimungkinkan meskipun tetap ada kemajuan. Jadi kita nggak datang pun masyarakat ada kemajuan, tapi masalahnya majunya cepat atau lambat. Sama aja, Indonesia itu tetap akan maju gitu ya. Masalahnya majunya mau cepat atau majunya mau lambat, itu kan terkait dengan sinkronisasi gerak kita dalam pembangunan. Gitu. Pergantian pemerintahan itu juga membuat itu yang kita alami di sini. Ya. Jadi tetap satu penting untuk melibatkan dimensi itu dalam pemberdayaan. Karena tanpa diberdayakan mereka atau mereka memahami apa yang cara pandang kita, maka selalu ada adanya friksi makin besar. Mungkin itu. Baik. Gimana Pak Tobi, sudah ya? Oke, berarti tadi adalah kesimpulannya bahwa local government itu sangat penting ya Pak ya untuk dilibatkan sejak awal dari proses engagement, perencanaan sampai nanti mungkin proses pelaksanaan dari community itu sendiri. Mungkin sebelum berlanjut ke narasumber yang selanjutnya, ada informasi dulu ya dari MC, silahkan. Sudah terdengar? Syukurlah. Baik, Bapak Ibu, terima kasih kami sampaikan terima kasih kepada Profesor Isbandi Rukminto Adi, MKes
PSD selaku Guru Besar Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Indonesia. Selanjutnya Prof berkenan menerima satu penghargaan apresiasi sedunia dari Olah Karsa. Untuk itu kami undang Bapak Rinaldi Oktino selaku co-founder dan juga Chief Technology and Sustainability Officer PT Olah Karsa Inovasi Indonesia. Waktunya cukup singkat Prof, semoga bisa diterima dan diskusi lebih lanjut lagi setelah ini bersama dengan beliau, dan juga Anda juga bisa melipir ke sosial media dari Olah Karsa.